wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabrina dan rekan saya Rasti Utami. Seringkali kita mendengar stigma di masyarakat bahwa matematika adalah mata pelajaran yang mematikan. Banyak siswa kita di luar sana yang bahkan sudah merasa pusing atau cemas hanya dengan menimbulkan simbol X dan Y. Pertanyaannya, bagi kita calon pendidik, apakah masalahnya ada pada angka-angkanya ataupun pada cara kita menyampaikan angka tersebut ke dalam pikiran mereka? Hari ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai psikologi pembelajaran matematika. Kita akan membedah mengapa pengertian rumus saja tidak akan pernah cukup. Sebagai guru, kita tidak hanya dituntut menguasai konten, tapi juga harus menguasai menjadi insinyur yang memahami cara kerja mesin serta berpikir siswa kita. Urgensi psikologi bagi mahasiswa pendidikan matematika. Yang pertama, matematika bukan sekadar transfer angka, tetapi transfer pemahaman. Problemnya atau masalahnya, kecemasan matematika yang menghambat logika. Solusi kita sebagai guru adalah psikologi membantu kita untuk merancang strategi instruksional yang sesuai dengan kapasitas mental siswa. Selanjutnya, definisi dan spektrum kajian. Psikologi matematika adalah studi tentang bagaimana struktur matematika berinteraksi dengan proses kognitif manusia. Fokus pada bagaimana siswa bernalar, memecahkan masalah, dan membangun skema berpikir. Rekan-rekan, pada slide ketiga ini, psikologi matematika adalah jembatan antara struktur logika matematika yang kaku dengan proses kognitif manusia yang dinamis. Kita bicara tentang bagaimana siswa bernalar dan membangun skema berpikir. Selanjutnya, aliran behaviorisme. Belajar sebagai perubahan perilaku. Konsep dasar belajar dianggap berhasil jika ada perubahan perilaku yang teramati. Mekanismenya, adanya interaksi antara stimulus atau dari guru atau materinya dan respon atau dari siswa. Aplikasi yang dapat digunakan sangat efektif untuk membangun keterampilan prosedural dan kecepatan berhitung. Inti sederhananya, belajar adalah perubahan perilaku yang bisa kita lihat, ada stimulus dari guru dan ada respon dari siswa. Dalam matematika, ini adalah metode drill atau latihan berulang yang sangat efektif untuk membangun ketangkasan berhitung. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, Edward Thorndike dan hukum koneksionisme, Law of Readiness. Siswa tak akan menyerap ilmu jika kondisi meternya belum siap. Law of Exercise, Practice makes perfect. Hubungan konsep akan menguat jika sering berlatih. Law of Session, pengalaman yang memuaskan setelah mengerjakan soal seperti apresiasi akan membuat siswa ingin belajar lagi. Dari hukum Thorndike ini kita diingatkan untuk jangan memaksa siswa belajar jika mereka belum siap secara mental, karena itu hanya akan menciptakan penolakan. Selanjutnya, Ivan Pavlov, Conditioning Classic di kelas. Fokus pada pembiasaan emosional. Implementasi, jika suasana kelas matematika selalu menegangkan, siswa secara otomatis akan merasa matematika dengan ketakutan. Tugas guru, menciptakan asosiasi positif antara matematika dan kenyamanan belajar. Dari penjelasan ini, mengingatkan kita jika kelas matematika kita selalu tegang, maka secara psikologi siswa akan mengasosiasikan matematika dengan rasa takut. Selanjutnya, B.F. Skinner, peran reinforcement atau penguatan. Positive reinforcement memberikan reward, ujian atau nilai agar perilaku belajar diulangi. Shaping, membimbing siswa langkah demi langkah menuju konsep yang sulit, memberikan penguatan pada setiap kemajuan kecil.
Skinner menyarankan reinforcement atau penguatan. Ujilah kemajuan sekecil apapun. Selanjutnya, Robert Gagne, hierarki belajar. Belajar matematika harus berurutan secara logis atau taksonomi belajar. Siswa tidak akan bisa sampai ke tahap pemecahan masalah jika konsep dasar dan aturan belum matang. Menekankan pada mastery learning, belajar tuntas. Robert mengingatkan kita bahwa matematika itu hierarkis. Jangan ajarkan perkalian jika penjumlahan belum tuntas. Ini yang kita sebut sebagai mastery learning. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke rekan-rekan, manusia bukan sekadar robot yang bereaksi terhadap stimulus, maka muncullah aliran kognitif. Aliran kognitif atau belajar sebagai proses mental, bukan sekadar stimulus respon, tapi apa yang terjadi di dalam kotak hitam atau pikiran manusia. Fokus pada insight, pemahaman mendalam, dan reorganisasi perspektif. Di slide ke-9 ini, kita tidak lagi bicara soal perilaku luar, tetapi soal kotak hitam atau proses mental di dalam pikiran. Selanjutnya, teori Gestalt. Keseluruhan lebih dari sekadar bagian. Siswa harus melihat gambaran besar dari suatu materi. Jangan hanya mengajarkan rumus secara parsial, tapi tunjukkan bagaimana rumus tersebut saling berhubungan dalam satu sistem yang utuh. Pada slide ke-10 ini mengajarkan kita untuk memberikan gambaran besar terlebih dahulu. Jangan biarkan siswa menghafal rumus luas itu. Selanjutnya, William Brownell, meaning theory. Matematika harus diajarkan secara bermakna, bukan sekadar mekanisme atau hafalan. Pentingnya menggunakan media konkret atau alat peraga agar konsep abstrak di kepala siswa memiliki jangkar di dunia nyata. Satu poin kritis dari Jean Piaget pada slide ke-12 ini. Jean Piaget, konstruktivisme dan tahap kognitif. Siswa adalah pembelajar aktif yang membangun pengetahuannya sendiri. Poin kritisnya, jangan memaksakan penalaran abstrak pada siswa yang masih di tahap operasional konkret atau SD. Sesuaikan tingkat kesulitan soal dengan tahap perkembangan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, Albert Bandura, teori belajar sosial. Observational learning. Siswa mengamati dan meniru model. Sebagai calon guru, cara kita menulis di papan tulis, cara kita membedah soal, dan antusiasme kita akan menjadi standar yang ditiru oleh siswa. Dari teori Albert Bandura, siswa adalah pengamat yang ulung. Jika kita sebagai guru menunjukkan wajah malas saat mengerjakan soal, siswa akan menyerap energi negatif tersebut. Jadilah model yang menunjukkan bahwa memecahkan soal matematika itu seru dan menantang. Selanjutnya, sintesis, implikasi praktis bagi guru matematika. Pecah materi kompleks menjadi unit-unit kecil yang sistematis. Selalu lakukan persepsi untuk mengecek kesiapan siswa. Berikan umpan balik segera atau immediate feedback agar miskonsepsi tidak menetap. Gunakan pendekatan konkret, pictorial, abstrak atau CPA. Dari bagian sintesis ini mengajarkan kita apa yang harus dilakukan di kelas nanti. Pertama, pecah materi jadi bagian kecil agar tidak membuat siswa overload. Kedua, lakukan persepsi untuk mengecek kesiapan mereka. Dan yang terpenting, gunakan pendekatan CPA. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, integrasi strategi. Guru yang cerdas tahu kapan harus menggunakan latihan atau drill ala behaviorisme dan kapan memicu pemahaman atau insight ala kognitivisme. Matematika adalah proses, bukan sekadar hasil. Keberhasilan belajar tidak diukur dari jawaban akhir, melainkan dari kedalaman konstruksi berpikir siswa. Closing statement.
Tugas kita bukan hanya mentransfer angka, tapi membangun jembatan logika yang bermakna bagi masa depan mereka. Pendidikan yang manusiawi. Memahami psikologi berarti memahami bahwa setiap siswa memiliki ritme, kesiapan, dan hambatan mental yang berbeda. Dari kesimpulan, kami ingin menekankan bahwa matematika adalah tentang proses, bukan sekedar hasil akhir di atas kertas ujian. Guru yang cerdas adalah guru yang bisa memadukan latihan yang disiplin ala behaviorisme dengan pemahaman mendalam ala kognitivisme. Memahami psikologi berarti kita sedang memanusiakan pendidikan matematika. Kita tidak hanya mentransfer angka, tapi kita sedang membangun jembatan logika agar siswa kita siap menghadapi masa depan. Demikian presentasi dari kami. Menguasai matematika itu penting, tetapi memahami bagaimana siswa menguasai matematika itu jauh lebih penting. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kekurangan materi yang telah kami paparkan sebelumnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Putri Maisarah Amir SPD IPD atas bimbingannya serta rekan-rekan atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.